Sebelum melanjutkan kembali cerita John Constantine pada serial Hellblazer volume pertama edisi yang kedua, maka aku sarankan untuk menekan tombol subscribe agar aku semakin bersemangat untuk membahas cerita yang mantap ini. Bagaimana? Setuju kan? Melanjutkan dari edisi yang pertama sebelumnya, akhirnya John Constantine pun terpaksa kabur melarikan diri dari iblis Nemoth yang tidak mungkin dia bisa kalahkan meskipun ada hantunya Hema yang bersamanya. Karena Nemoth bukanlah sosok iblis yang dapat dikalahkan untuk mereka berdua. Nah, untuk itu John Constantine pun kembali ke Midnight Club untuk dapat memohon dari temannya Papa Midnight. Hanya saja menemukan si pemilik clubbing itu sedang berpesta pora pada sebuah ruangan bawah tanah yang sedang mengadakan acara hiburan, di mana acara hiburan itu adalah sebuah pertunjukan perkelahian yang sangat mengerikan, di mana juga Papa Midnight mengizinkan kekerasan pada acara tersebut agar dapat membuat semua konstantan yang ada di sana akan menjadi anak buahnya yang sangat tangguh. Dan ketika John Constantine menghadapkan dirinya untuk bertemu Papa Midnight, tuh ada darah peserta pertunjukan yang muncrat di wajahnya. John Constantine pun menghapusnya dan mengatakan tidak usah mempermasalahkannya. Ketika dia menanyakan di mana temannya Gary Lester, Papa Midnight pun ternyata telah memasukkan Gary Lester ke sebuah ruangan tahanan dan menjadikannya sebagai umpan untuk seorang iblis. Nah, di mana iblis itu adalah Nemoth yang akan mereka lakukan pada saat ini. Nah, di saat John Constantine menemukan sahabatnya itu, dia semakin gila, menjadi yakin ternyata Gary memohon bantuannya untuk dapat mengatasi masalahnya mengenai narkoba. Tapi sebenarnya Gary telah berbohong kepadanya untuk dapat melepaskan diri dari jeruji di situ. Jerry pun tidak menyukai dengan apa yang akan terjadi pada dirinya yang dimasukkan ke dalam penjara dan khawatir jika iblis Nemoth akan kembali menghancurkannya. John Constantine pun mencoba untuk mengabaikan teman lamanya yang menyedihkan saat Papa Midnight membimbingnya untuk pergi, memperingatkan bahwa mereka akan memulaikan pertempurannya dengan iblis Nemoth keesokan paginya. Sebelum beristirahat dan setelah melepaskan pakaiannya, John Constantine pun dihantui oleh roh-roh teman-temannya. Ada Annie Mary, Frank North, dan Benjamin Fox, di mana mereka terbunuh dalam usahanya untuk melawan Brujeria yang ada di serial Swamp Thing volume kedua. Begitu juga dengan Emma yang tewas di tangan Infunsi pada serial Swamp Thing volume kedua edisi ke-37. Mencoba melawan rasa takutnya dengan keadaan yang kesal akan masa lalunya itu, ya si John Constantine pun melihat roh Emma menanyakan untuk mengetahui apa arti dari penampakan roh-roh itu. Dengan keadaan yang seperti itu, dia pun menjadi frustasi. John pun meminta maaf kepadanya karena mereka semua terbunuh di mana dia gagal menyelamatkan mereka. Tetapi pikirannya tertuju kepada sahabatnya Gary Lester dan dia mengira kemungkinan mereka bermaksud membuatnya merasa bersalah atas apa yang akan terjadi pada Gary Lester. Dengan keadaan yang kesal, John Constantine langsung menuju ke tempat tidurnya dan mengatakan kepada semua roh yang menemuinya itu jika ada kesalahan yang pernah dia lakukan kepada mereka. Nah, di saat ini dia akan menanganinya. Dia pun kemudian menyuruh para semua hantu itu untuk pergi. Setelah lampu pun dipadamkan, kemudian mereka pun menjadi menghilang. Dan di saat dia akan mulai tertidur, John mendengar suara Emma dengan nada yang lembut yang mengucapkan selamat malam kepadanya dengan nada yang menangis. Ternyata di malam itu, wabah kelaparan yang dibuat oleh iblis Nemoth menjangkiti beberapa warga di kota New York. Di antaranya ada seorang pria yang masuk ke toko perhiasan dan memasukkan batu permata ke dalam mulutnya dengan keadaan yang rakus. Kemudian ada seorang korban yang melahap setumpuk buku-buku komik. Sedangkan di tempat lain ada seorang pria yang melakukan olahraga fitness. Ketika lalat-lalat kelaparan yang dikirim Nemoth masuk ke mulut orang itu membuat menjadi kelaparan dan tidak ada yang bisa dia makan. Orang itu pun dengan terpaksa mengunyah lengannya sendiri. Kota New York di malam ini dalam keadaan yang parah dan
dan kacau balau. Kumpulan lalat-lalat iblis Nimrod terus berlanjut mencari sasaran yang lainnya. Tapi tiba-tiba lalat-lalat serangga itu malah tertarik pada rasa sakit yang diderita oleh si Gary Lester dengan rasa lapar yang sudah ada di dalam dirinya dan keinginannya untuk mengkonsumsi narkoba. Keesokan paginya, John Constantine pun dibangunkan dari tempat tidur oleh salah satu anggota Papa Midnight. Orang itu meminta John untuk membawanya bertemu dengan bosnya. Setibanya di lantai atas gedung Midnight Club, terlihat ada Papa Midnight yang sudah menunggunya dan dia tidak terkesan dengan humornya si John Constantine yang mendesaknya untuk langsung melakukan pembasmian wabah iblis Nimrod yang terlihat oleh mereka di langit kota New York. Nah, di sana juga dia melihat beberapa sesajen yang digunakan Papa Midnight untuk dapat mengusir iblis itu dari dunia. Tapi pandangannya beralih kepada sebuah kursi listrik yang pernah dilelang oleh Sing Sing pada masa lalu. Setidaknya ada 300 nyawa yang telah berakhir di kursi listrik itu, dan dengan kursi itulah agar dapat digunakan Papa Midnight untuk menghancurkan iblis Nimrod. Sebelum memulai ritual, John pun berusaha menenangkan temannya Jerry Lester untuk dapat dijadikan umpan iblis Nimrod agar dapat duduk di kursi itu. Namun si Jerry malah menolaknya. Meskipun memberontak, John Constantine pun menggunakan akal liarnya dengan memberikan iming-iming suntikan heroin ke dalam tubuhnya Jerry Lester. Tapi jika mereka selesai menghabiskan iblis Nimrod, nah mengetahui dia itu akan mendapatkan suntikan heroin, ya si Jerry Lester pun dengan sigap bersedia duduk di kursi listrik yang sudah disediakan. Yang selanjutnya ritual pun dimulai, dan ketika Papa Midnight akan melakukan ritualnya dengan memotong seekor ayam, di mana darah ayam itu pun kemudian dituangkan di sekitar Jerry. Jerry Lester pun kemudian melihat kumpulan serangga yang ada di langit, yang dimana segera menuju ke tempatnya. Jerry pun menjadi panik dan mengatakan kepada John Constantine dia tidak bisa menjebak iblis itu ke dalam sebuah botol karena ternyata iblis itu terlalu besar bentuknya untuk dimasukkan ke dalam botol. Nah, mendengar apa yang dikatakan temannya itu, John Constantine hanya terdiam 1000 bahasa, dan tidak lama kemudian Jerry Lester pun menyadari ternyata mereka tidak menyediakan botol di sana, karena dialah yang akan dijadikan umpan untuk memikat kumpulan lalat iblis Nimrod, dan satu-satunya wadah mereka untuk mendapatkan dan menangkap iblis itu adalah dengan caranya si Gary Lester. Yang kemudian mereka pun menyaksikan Jerry Lester dikerumuni oleh kumpulan serangga iblis Nimrod yang memasuki ke semua saluran lubang di tubuhnya. Di saat itulah dimana kemudian John Constantine langsung bergegas menato kulit Gary dengan simbol yang tidak bisa membuat iblis itu keluar dari tubuhnya si Gary, ya dengan maksud agar dapat terus menahan di dalam tubuhnya, sehingga membuat si Jerry pun menjadi pingsan dengan bentuk tubuhnya yang membuncit. Namun tiba-tiba itu tubuhnya menjadi menyusut, dan tidak lama kemudian Jerry pun terbangun dari pingsannya dan melepaskan dirinya dari kursi tersebut, sehingga kemudian si Jerry mencekik John yang ada di depannya yang baru saja mentato tubuhnya. John pun kemudian berhasil menyadarkannya untuk tidak melakukannya. Jerry pun menjadi lemah dan terdiam. Yang kemudian John Constantine dan Papa Midnight pun memasangkan Jerry Lester dengan pakaian pengekang listrik, yang dengan begitulah dimaksudkan untuk dapat menghancurkan iblis Nimrod yang ada di dalam tubuhnya Jerry Lester. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, si John Constantine itu akhirnya memberikan suntikan heroin yang sangat dinantikan oleh si Jerry, dan sambil menghibur temannya untuk terakhir kalinya mengingatkan beberapa momen di masa lalu, dia pun kemudian mencium kening Jerry Lester. Yang kemudian selanjutnya John Constantine pun meminta whisky dan rokok dan turun ke lantai bawah. Di saat John menikmati minumannya dan sambil merokok, dia pun mendengarkan teriakan Jerry Lester yang sangat bergema di atas bangunan Midnight Club. Dan sebelum dia pingsan, John Constantine sempat melihat sekilas hantu-hantu Emma dan yang lainnya merawat mayatnya Jerry Lester. John tidak menerima apa yang dia lihat di dalam mimpinya itu, dan dengan kematian Jerry tersebut, Papa Midnight turut berduka dengan kematian Jerry Lester. Akhirnya tugas Constantine pun selesai, meskipun telah mengorbankan temannya sendiri. Yang selanjutnya dia pun pergi meninggalkan klub Midnight
Midnight Club, dan ketika dia berada di jalanan sambil berjalan kaki, dia merenung dan melihat semangat Jerry Lester yang penuh senyuman, di mana John Constantine melihat rohnya Jerry Lester yang akan bergabung dengan mantan rekan-rekannya yang sudah mati, menjemputnya untuk menuju ke alam baka. Dan cerita ini pun selesai. Tulis komentar teman-teman mengenai video ini ya. Dan sekali lagi bagi yang belum subscribe channel DC Indonesia ini, ayo subscribe lah sekarang juga, biar aku semakin bersemangat juga lah ya kan, untuk melanjutkan cerita yang baru yang selanjutnya pada serial komik John Constantine Hellblazer. Ditunggu komentarnya ya di kolom komentar. Sukses untuk kita semua. Salam kenal dari aku sendiri, Jimmy Brainstorming. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.